Kembali kita di DBS To The Point bersama Ignatius Yonan. Pak Yonan, tadi kita bicara tentang gambaran sukses yang Anda bilang pelayanan itu batasnya adalah langit, keuntungan itu wajar, batasnya adalah kewajaran. Saya ingin tahu sebetulnya kriteria Anda tentang sukses, misalnya dari aspek komersialnya, lalu dari pelayanannya, lalu kemudian juga misalnya dari jumlah penumpang dan seterusnya. Kira-kira itu ukuran suksesnya seperti apa? Pelayanan misalnya tadi masa sampai di langit gitu misalnya, mestinya ada kan bisa diukur. Ya, gini Pak. Yang pertama itu misalnya dari jumlah penumpang ya. Jumlah penumpang itu ada standar teknis dan standar keselamatan. Ya. Jadi selama ini kami itu tidak mau melanggar standar teknis dan standar keselamatan. Kalau banyak penumpang KRL di Jakarta itu yang protes terlalu padat, standar keselamatan KRL itu dan standar teknisnya itu kabin. Betul. KRL itu 1 meter persegi harus bisa ditempati orang dewasa berdiri itu 8 orang, Pak. Di Jepang juga padat sekali. Betul. Ya. Kalau mau nggak padat, ya sulit. Ya. Saya yakin nanti ditambah kapasitasnya 2 kali yang sekarang, sampai dengan 1,2 juta penumpang sehari kapasitasnya, pasti juga akan penuh. Jadi pilihannya adalah Anda terimalah keadaan yang begini begitu? Kalau pada kepadatan, saya kira saya tidak bisa apa-apa. Saya rasa itu hampir sama di mana-mana. Kalau teman-teman yang naik kereta itu akan keluar negeri, sama aja di jam padat. Kalau di jam padat sama, Pak. Betul. Kalau mau naik yang jam 11 siang dari Bogor ke Jakarta, ya pasti kosong. Ya, tinggal jamnya saja, Pak. Dan sebagainya. Ya. Ada lagi satu yang saya mau ngomong soal kepadatan ini. Kalau misalnya karcis Jakarta Bogor Jakarta itu 50.000 sekarang, pasti longgar, Pak. Iya. Jadi kalau itu pasti terbatas orang yang bisa. Itu yang standar yang harus disadari, gitu loh. Kenapa? Misalnya hotel besar, hotel bintang 5 di Jakarta, pasang iklan tulis, ya. Di coffee shopnya itu jual teh atau kopi harganya Rp1.000, pasti juga penuh hotelnya, saya yakin. Betul. Kalau standar sukses komersial itu seperti apa dalam gambar? Standar sukses komersial itu adalah satu, itu bisa memperoleh keuntungan yang wajar untuk supaya ada perbaikan atau penggantian alat-alat produksi ke depan dengan sesuai yang direncanakan. Ya. Saya hanya bawa kereta api itu secara komersial ke situ, tidak ada lain, Pak. Tidak bercita-cita itu kita itu bisa untung puluhan triliun gitu ya, nggak ada gitu ya. Tetapi kemudian jalan Anda untuk membuat dan menyulap kereta api ini juga memakan korban, Pak Yonan. Ada penggusuran, ya pasti banyak orang protes kan. Ada orang yang sudah nyaman dulu hidup berdagang di situ, itu juga tergusur. Ini coba kita lihat gambar yang memperlihatkan bagaimana mereka ini yang tergusur ini, Pak Yonan, lihat. Ya. Lihat gambar seperti ini, apa yang dipikirkan dan dirasakan? Prihatin, Pak. Kenapa prihatin? Karena begini, stasiun itu seperti saya katakan, itu fungsi utamanya itu untuk melayani perkereta apian, baik penumpang maupun barang. Kalau ada tempat, ya bisa digunakan untuk kegiatan lain yang terkait. Ya, nah itu siapa saja. Saya nggak membatasi mau pedagang besar, mau kecil, terserah aja. Asal mengikuti peraturan yang baik dan sebagainya. Nah, kita kebutuhannya itu kereta seluruh Jabodetabek itu mau ditingkatkan 1,2 juta penumpang di tahun 2018. Tahun 2018 1,2 juta penumpang. Waktu saya masuk di 2009, ini dalam 9 tahun, itu hanya 300.000, Pak. Betul. Ya, ini naik 4 kali dalam 9 tahun, itu tidak banyak negara yang bisa dalam satu jaringan itu bisa meningkatkan 4 kali dalam 9 tahun. Ini adalah sebuah keharusan karena memang sudah kebutuhan seperti itu. Tapi cerita, misalnya kalau kita lihat di Singapura ya, MRT dan seterusnya, itu kan di bawah tanah, lalu kemudian itu mall semua begitu. Apakah ada pikiran misalnya tanah-tanah atau aset kereta api yang ada di stasiun yang besar-besar itu mungkin nggak akan
begitu pada suatu saat dalam pikiran. Suatu saat iya, tetapi tidak sampai dengan 2020 saya kira konsentrasinya masih untuk melayani pelanggan masyarakat sebagai pelanggan kereta api dulu, Pak. Yang utama itu alat transportasinya. Kelihatannya Pak Yonan ini menghayati betul soal kereta api. Anda tidur siang malam yang dipikirkan kereta api sampai kemudian ada cerita Anda menolak untuk menjadi dirut PLN. Bener nggak? Kalau menolak enggak, Pak, enggak benar. Yang terjadi enggak apa benar. sebetulnya? Yang terjadi itu ya gini. Kalau menolak itu kan saya dikasih surat keputusan atau keputusan Menteri BUMN menugaskan saya di PLN. Kalau sudah keluar suratnya ya saya pasti berangkat, Pak. Wong saya anak buah. Saya kan jalankan tugas saja. Enggak ada suratnya kok. Jadi baru ngomong-ngomong ini. Iya, gitu. Ya ngomong-ngomong kan pasti melalui TPA. Ya, tim penilai akhir yang diketuai Bapak Presiden. Ya. Dan sebagainya. Jadi kalau nanti ada surat misalnya dari Presiden, Yonan, saya angkat Anda untuk menjadi Menteri Perhubungan atau menjadi Menteri BUMN, Anda tidak tolak dong? Saya berangkat, Pak. Jadi Anda akan berangkat lalu kemudian pilihannya apa? Menteri Perhubungan atau BUMN? Oh, itu yang milih Presiden, bukan saya, Pak. Saya setuju. Ini sekedar pertanyaan bahwa ya memang ini Presiden yang akan memilih. Iya, kan bukan saya, Pak. Yang saya dengar, Jokowi itu betul-betul senang dengan Pak Yonan. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Lalu kemudian yang bisa meneruskan Anda di kereta api? Apakah ada sudah lah, tersedia? Pak. Ada. Oke Pak Yonan, saya kira perbincangan kita sampai di sini dan kita punya bingkisan. Itu adalah sebuah sketsa. Oh, kita berdua, saya pikir cuma Pak Yonan tadi. Iya, Pak. Oke Pak Yonan. Terima kasih banyak, Pak. Saya terima kasih karena Pak Yonan sudah datang ke sini. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak Yonan. Makasih, Bapak. Ya. Oke. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Ignatius Yonan. Kita akan berjumpa lagi dalam The Best to the Point edisi berikutnya.